Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini cuma bertujuh. Oke, Waalaikumsalam. langsung bisa tak mulai ya. Monggo. Monggo. Ntar saya screen lagi. Lima. Oke, ini udah masuk minggu ketiga. Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Bildan Ahmad Farrozi dari kelas TI 2F. Untuk minggu kali ini kita bahas core loop, game balancing, dan level design. Apa sih core loop itu? Nah, core loop itu sederhananya itu rantai aktivitas di dalam game yang didasarkan pada motivasi. Karena itu salah satu fungsi utama core loop adalah menjaga player agar tetap engage dengan sebuah game. Jadi dengan core loop itu para player itu tertarik gitu sama game yang akan dibuat. Nah, selain core loop itu dibagi dua. Yang pertama ada mikro dan yang kedua ada makro. Untuk core loop mikro itu adalah rantai aksi yang dilakukan oleh player pada saat dia memainkan suatu game. Sebagai contoh, dalam game hidden object. Nanti itu objek akan core loop itu yang lazim itu ditemui itu ada mencari objek, menemukan objek, menggerakkan kursor ke objek, mengeklik objek tersebut, dan nanti bakal diulangi lagi. Nah, sedangkan kalau yang makro itu rantai kegiatan yang dilakukan oleh player dalam satu sesi permainan. Sebagai contoh, core makro berkutat antara mencari resource, build and train, dan battle. Sedangkan dalam core loop mikro itu aksi sebagai contoh aksi itu dalam game Clash of Clans mata rantai di dalam core loop makro adalah collect resource. Di dalam collect resource tersebut terdapat core loop mikro. Sebagai contohnya itu yang pertama itu menentukan jenis resource, kemudian tab bangunan penghasil resource tadi, kemudian nanti akan diulang kembali. Nah, agar sebuah mata rantai dalam core loop makro bisa solid di dalamnya, harus memiliki hal-hal berikut. Objektif. Mata rantai itu harus mengandung tujuan yang jelas bagi player. Kemudian ada challenge. Jadi mata rantai itu memberikan tantangan yang fun bagi player. Jadi nanti dia itu memberikan rasa ketagihan atau senang lah. Nah, perlu diingat bahwa di challenge ini berarti suatu masalah yang harus diatasi oleh player. Jadi seperti pada umumnya challenge itu tadi bersifat menantang dan juga nanti player bakal ditantang untuk menyelesaikan challenge tersebut. Kemudian ada rewards. Nah, ketika challenge itu berhasil diatasi dan objektif tadi tercapai, maka mata rantai itu memberikan reward bagi player sehingga nanti player itu bakal tertarik dengan game tersebut. Nah, tahapan membuat core loop. Yang pertama itu tentukan estetik yang akan mau ditonjolkan ke dalam game. Terus menentukan core
experience di dalam game tersebut, itu nanti ada pengalaman lah intinya. Kemudian itu tentukan beberapa komponen loop untuk core loop. Jadi nanti di core loop itu ada komponen apa aja. Kemudian tentukan yang tadi, yang rantai tadi, mata rantai tadi. Ada objektif, ada challenge, dan ada reward untuk masing-masing komponen loop. Kemudian ada game balance. Pengertian game balance itu, pertama, dalam game single player, game balance berarti kesesuaian tingkat kesulitan level. Oke, sorry. Yang di game balance itu segala game yang mengandung angka dan variabel, bahkan dalam game yang memungkinkan tidak dianggap mengandung angka. Seperti contohnya kucing-kucingan. Artikel ini diambil dari oleh Ian Schreiber dalam artikel Level 1 Intro to the Game Balance. Oke. Selain itu, dalam pengertian game, itu game di game balance itu kita juga dapat menentukan keseimbangan di dalam game. Jadi biar antara game itu dari segi kesulitan, dari segi kesenangan, atau dari segi kalau ada di tema pendidikan itu ada pembelajarannya, sehingga biar nanti di game tersebut itu gak cuma terlalu boring sehingga tidak menyenangkan. Angka pada permainan kucing-kucingan. Nah, di sini itu nanti player bakal diminta untuk seberapa cepat pemain bisa berlari. Nah, kemudian ada seberapa jauh pemain bisa berlari, seberapa dekat jarak antar pemain, berapa luas dimensi area permainan, dan seberapa lama seseorang menjadi kucing. Jadi di dalam game kucing-kucingan nanti untuk angka sendiri itu ada itu tadi, berapa cepat pemain berlari, berapa jauh pemain bisa berlari, seberapa dekat jarak antara pemain, seberapa luas dimensi area permainan, dan berapa lama seorang menjadi kucing. Pengertian game balance. Game balance itu adalah tindakan-tindakan dalam game design yang umumnya berkaitan dengan mencari tahu angka-angka dan variabel-variabel apa saja yang digunakan dalam sebuah game. Game balance sesuai konteksnya, sesuai dengan konteksnya. Itu pertama, single player game. Dalam game single player, game balance berarti kesesuaian tingkat kesulitan level terhadap audiensnya. Dalam balancing game seperti ini, salah satu konsep yang juga penting adalah pacing. Pacing adalah perubahan tingkat kesulitan seiring waktu dalam sebuah game. Kemudian ada dalam game multiplayer, terdapat hal yang dinamakan asimetri, yakni keadaan ketika para pemain memulai permainan dengan resource atau sumber daya dan posisi yang tidak sama. Jadi, game balance di sini berkaitan dengan apakah suatu opsi posisi atau resource pada permulaan permainan akan membuat seorang player lebih mudah memenangkan permainan daripada opsi posisi atau resource yang lainnya. Dalam game yang mengandung beragam variasi strategi untuk menang, yang di strategi game, game balance ini berkaitan dengan apakah suatu strategi lebih bagus
daripada strategi yang lain. Kenapa game dengan variasi strategi perlu di-balance? Nah, tujuannya adalah agar semua strategi yang tersedia bisa menjadi pilihan berarti bagi player. Jika suatu game mengandung beragam variasi strategi, tetapi hanya satu strategi yang benar-benar manjur untuk memenangkan permainan, nah nanti player akan merasa varian strategi lain tidak begitu berarti, dan varian tadi akan menjadi opsi yang percuma. Nah, kemudian ada game yang memiliki beragam game objek yang mirip. Game balance yang berkaitan dengan rasio cost dan benefit dari objek-objek tersebut. Contohnya untuk game balancing semacam ini mudah sekali ditemukan dalam beragam game. Dalam trading card game, seluruh kartu yang tersedia dan kombinasinya dalam deck adalah objek untuk dibalance. Dalam real-time strategi game, varian unit dengan varian propertinya atau ability, kecepatan, dan lain-lain adalah objek untuk dibalance. Dalam dalam role playing game, senjata, item, spell, dan lain-lain adalah objek untuk dibalance. Jadi untuk game yang memiliki beragam game objek yang mirip itu banyak contohnya dan juga banyak jenisnya. Dan itu memiliki rasio cost dan benefit dari objek-objek tersebut. Tiap objek dalam game tersebut itu pasti ada benefit maupun cost yang pasti nanti bisa dibalance. Nah, tujuan dari balancing dalam konteks ini pun adalah memastikan bahwa seluruh varian objek itu berarti bagi player dan masih bisa digunakan secara optimal untuk menang. Jadi di game balancing ini itu semua hal terkait dengan game itu bisa dimanfaatkan dengan baik agar pemain bisa menang dalam game tersebut. Jadi tidak ada opsi yang kira-kira percuma. Begitu. Level design. Apa itu level? Nah, ini menurut Tech Valley Game Space. Level adalah suatu ruang atau misi yang dirancang secara khusus dan dibuat dalam sebuah area yang sudah dibuat sebelumnya untuk menyampaikan serangkaian kejadian. Serangkaian kejadian itu meliputi objektif sampai mekanik yang berlaku dalam game yang sedang atau akan kamu buat. Mengikuti model OCR yang kita bahas pada materi core loop dalam sebuah level tersebut. OCR itu singkatan dari Objective, Challenge, dan Reward ya. Rational level design. Cara untuk mengkuantifikasi elemen user experience secara objektif untuk menciptakan pengalaman bermain yang konsisten. RLD atau Rational Level Design umumnya digunakan untuk memahami bagaimana beragam elemen dalam sebuah game berpengaruh terhadap difficulty. Kita bisa menggunakan RLD untuk berbasiskan pada angka untuk mendesain user experience. Matriks utama yang perlu dipertimbangkan dalam rational level design. Situational awareness control adalah kendali atas kesadaran player tentang situasi yang dihadapinya. Kemudian ada time pressure. Tekanan waktu, makin sedikit waktu yang tersedia bagi player untuk menyelesaikan suatu tugas, makin besar tingkatan kesulitannya karena sedikitnya meningkatkan kemungkinan player membuat keputusan yang makin tidak sempurna. Kemudian ada
symmetry, kesamaan posisi awal atau starting position, sumber daya awal, starting resource, dan aturan rules antar tiap player. Oke, itu tadi untuk materi dari hari ini. Apakah ada yang perlu disampaikan? Oke, bentar. Oke, maaf ada tambahan materi lagi ya untuk di level design tadi. Bentar. Tambahan materi. Apakah sudah kelihatan? Oke, untuk tambahannya itu pertama langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mendesain konsep level. Yang pertama, definisikan mekanik gamenya. Kemudian yang kedua ada definisikan modifier atau variabel yang berpengaruh dalam gamemu. Yang ketiga ada definisikan game object yang dibutuhkan pada masing-masing variabel. Nah, untuk yang pertama, definisikan mekanik. Itu pastikan kamu sudah mendefinisikan core mekaniknya. Kalau kamu belum secara rinci mendefinisikan core mekanik yang kamu desain, kamu akan cukup kesulitan untuk mendesain levelnya. Yang kedua itu definisi modifier dan variabel yang berpengaruh dalam gamemu. Itu kamu itu harus bisa mendefinisikan dengan jelas variabel yang kira-kira itu pengaruhnya besar di game kamu. Dan yang ketiga itu definisikan game object yang dibutuhkan pada masing-masing variabel. Nah, ini juga penting. Misalnya, modifier atau variabelmu adalah attack point, dan dalam game buatanmu terdapat beragam varian game object yang berpengaruh terhadap attack point. Seperti di dalam game buatanmu terdapat beragam senjata kan. Nah, tentukan seluruh senjata yang ada dalam game yang akan kamu buat. Apabila sangat banyak, itu setidaknya tulis seberapa senjata yang bisa digunakan untuk satu level. Jadi lebih diperinci lagi. Biar nanti isinya itu lebih jelas. Kemudian yang keempat, definisikan. Oh, hilang nggak sih? Oke. Sorry. Share screen saya agak bermasalah. Bentar. Oke, lanjut. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk yang tadi, yang habis nomor 3. Yang langkah keempat ada definisikan objek dari level tersebut. Yang kelima, definisikan challenge dari level tersebut berdasarkan modifier dan variabel yang sudah kamu definisikan tadi, yang
di step sebelumnya. Kemudian buat layout level tersebut berdasarkan challenge yang sudah didefinisikan. Nah, di step keempat itu definisikan objek dari level tersebut. Itu misalnya dalam game Super Mario Bros. Objektifnya adalah mencapai checkpoint dan tidak kehabisan nyawa. Contoh lain itu dalam game Match 3 seperti Bejeweled, objektifnya adalah mencapai skor tertentu. Untuk game action RPG, misalnya objektifnya untuk satu level adalah membunuh satu bos dalam dungeon. Dan untuk contoh dari multiplayer FPS itu seperti Counter Strike. Nah, di objektifnya itu adalah bunuh semua musuh atau defuse atau pasang bom. Step kelima, definisikan challenge dari level tersebut berdasarkan modifier atau variable yang sudah kamu definisikan. Nah, di sini contohnya itu dalam game Super Mario Bros. Adalah jumlah waktu yang tersedia atau jumlah jurang atau juga bisa jumlah musuh yang ada dalam game. Untuk contoh dari game action RPG, itu jumlah musuh beserta varian statnya. Dan dan juga kamu harus ingat power challenge dan skill challenge yang sudah dibahas. Dalam game seperti Flappy Bird, challenge-nya itu berupa variasi lebar rongga antar pipa. Di step ke-6, buat layout level tersebut berdasarkan challenge yang sudah didefinisikan. Kalian bisa menggunakan kertas tadi untuk game 2D, 2 dimensi dengan side view. Seperti Super Mario Bros, kamu bisa menggambar layout tilenya untuk game 2D top down. Seperti ada yang tahu, kira-kira ada yang tahu game The Legend of Zelda gak? Tahu. Nah, itu kayak gitu. Kemudian kalau di 3D isometric itu seperti game Diablo 2 kayak gak salah. Satu belum pernah aku. Untuk 3D first person maupun third person itu buatlah floor plan. Biasanya itu ada apa ya, berupa lantai atau tanah lah. Nah, kalau di game seperti Match-3 kayak game jenis Match-3 gitu, itu untuk dibuat kayak gridnya atau layoutnya, dibuat untuk gridnya. Nah, ini tuh contoh dari level desain itu gambarannya kayak gimana. Ini contoh di game Mario Bros. Nah, ini contoh di Resident Evil di map mission. Mission mapnya itu di lantai 1. Ini contohnya kayak gini level desainnya. Nanti isinya itu juga ada definisinya itu apa aja, nanti ditulis juga biar nanti lebih mudah. Nah, kalau kalian ingin cari referensi, itu di sini ada link contoh web buat referensi kalian. Kayak gitu untuk materi hari ini. Ya, apakah ada yang perlu ditanyakan? Silahkan. Oh iya, jangan lupa absen ya, guys ya. Absennya ada di chat yang dikirim sama Mas Dava. Wow, rekornya masih bertahan 8 orang. Oke, paling nggak ada yang keluar.
Gimana? Kayaknya udah nggak ada yang tanya nggak? Masih aman kayaknya. Oke, kalau gitu. eh, Kalau kakak salah itu untuk hari Kamis depan itu tanggal merah. Kemungkinan libur ya, Mas Safa ya? Ya tanggal merah ya libur dong. Ya, sip. Kasihan nanti. Kita libur guys, kita hari minggu depan libur. Jangan lupa nanti kalau mau tanya-tanya silahkan tanya di grup aja, dan juga kalau emang apa ya, cari referensi dari referensi yang udah ada di PPT tadi. Untuk hari ini saya akhiri. Terima kasih udah datang dan juga masih tetap bertahan di sini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.